Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat malam, shalom. Senang bisa menyapa kembali saudara-saudara sekalian melalui refleksi malam sebagaimana sudah menjadi kebiasaan dan jadwal Jemaat GKSBS Palembang Siloam setiap Rabu. Dan bersyukur bahwa hari ini kembali saya boleh menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara. Dan harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat. Waktu kita saat ini masih masa-masa COVID, tapi bersyukur bahwa masa-masa COVID ini sudah cukup mereda, ditandai dengan jumlah yang terpapar mulai melandai, grafiknya mulai melandai. Tapi waktu dulu, mengingat waktu dulu, cukup memprihatinkan. Di samping pandemi yang semakin merebak kemana-mana, ada sesuatu yang lain yang juga menggelisahkan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika waktu ramai-ramainya COVID-19 mulai menjangkiti warga negara bangsa kita Indonesia. Waktu itu orang banyak butuh masker. Tapi apa yang terjadi? Kesempatan itu justru dipakai orang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Coba perhatikan bagaimana pada waktu itu masker yang biasanya satu kotak nggak sampai, dalam satu kotak 50 piece itu nggak sampai 50.000, bisa dijual sampai ratusan ribu, berkali-kali lipat itu. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Bagaimana orang dalam kondisi seperti itu justru mementingkan diri sendiri dengan mencoba meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kesusahan yang terjadi. Dan coba kita juga ke sini ketika mulai kemudian COVID makin merebak, semakin banyak yang terpapar. Obat COVID yang biasa untuk dipakai untuk mengobati orang-orang COVID juga banyak yang kemudian menjadi sulit didapatkan. Harganya pun kalau ada melambung tinggi. Ini juga menandai bagaimana orang menggunakan kesempatan, walaupun kesempatan ini adalah kesusahan banyak orang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dan berita beberapa waktu yang lalu bagaimana kita juga disuguhi berita yang cukup juga mengagetkan, ada terjadi ketika kemudian pemerintah memberikan fasilitas berupa vaksin COVID-19 secara gratis, tetapi ada saja orang yang telah memanfaatkan keadaan itu, situasi itu, bagaimana orang butuh dan mengejar untuk mendapatkan itu dengan jual beli. Ini juga memprihatinkan. Bagaimana dalam situasi susah yang seharusnya kita saling menyokong untuk bersama-sama segera lepas dari masa sulit ini karena COVID ini, ada orang-orang yang telah memanfaatkan kesulitan ini justru untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Menyedihkan gitu. Dan ini membuat kita mendengar, melihat itu cukup meradang. Jadi kayaknya ini sesuatu yang wajar ya kalau kita melihat seperti itu kemudian merasa marah, kecewa. Di mana ada orang-orang, di mana pemerintah begitu tulus sedang berusaha untuk segera melepaskan bangsa ini dari masalah COVID dan masalah-masalah yang menyertainya. Masih ada yang begitu rupa telah memanfaatkan ini justru untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Dan cerita seperti itu bukan hanya dulu sekarang, tetapi juga dulu di Alkitab juga kita baca itu ada.
ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan masuk ke pelataran Bait Allah, di situ yang dijumpai adalah orang-orang sedang berjualan. Ada yang berjualan hewan-hewan korban, ada yang berjualan uang, yaitu money changer lah dalam konteks saat ini. Dan mungkin jualan-jualan yang lain lagi. Mereka berjualan, tetapi mereka berjualan dengan memanfaatkan keadaan. Orang-orang yang datang ke Bait Allah dengan niat untuk berdoa, beribadah kepada Allah, mereka yang jauh dari luar kota, bahkan dari luar negeri datang ke situ, mereka manfaatkan situasi itu dengan menggunakan kesempatan itu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Uang yang mereka bawa, harus ditukar. Dan ketika mereka bertukar uang, dari uang yang mereka bawa ke uang mata uang lokal, apa yang terjadi? Dimanfaatkan, nilai mereka tidak dihargai sepadan. Berikutnya, ketika mereka kemudian datang ke Bait Allah ingin membawa korban syukur atau korban sembahan, bakaran atau korban sembelihan atau korban menghapus dosa, mereka harus datang dengan membawa hewan-hewan yang dalam konteks keagamaan saat itu ada kriterianya, ada aturannya, ada yang harus dipenuhi. Tidak sembarang hewan. Dan ternyata itu dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk apa? Untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mereka menjual binatang-binatang seperti itu, tetapi dengan harga yang tidak wajar. Dan melihat itu semua, siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak emosi? Mungkin banyak orang yang datang ke situ juga marah. Mungkin mereka juga emosi, tapi apa daya? Mereka setahun sekali baru bisa ke sana, dan dengan perjalanan cukup jauh. Sekarang mereka harus, kalau saya harus nuruti emosi ini, nggak jadi dong ibadah, nggak jadi dong berdoa, nggak jadi dong itu persembahan, entah itu persembahan bakaran, sembelihan, atau persembahan penghapus dosa, nggak jadi. Maka mereka terima saja kenyataan itu, walaupun dalam hati mereka juga kecewa, marah, merasa dirugikan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus pun menegur mereka, dan teguran mereka Tuhan Yesus sangat keras. Dicungkir balikkan meja mereka, diusir mereka dari tempat itu. Satu kalimat dari Tuhan Yesus mengatakan, engkau telah menjadikan rumah Allah, tempat doa ini, menjadi sarang penyamun. Ya, mereka yang berjualan mata uang, berjualan binatang-binatang persembahan dan lain sebagainya, yang telah memanfaatkan keadaan itu untuk meraup keuntungan itu, Tuhan Yesus menunjuk mereka sebagai penyamun. Mereka merampok orang-orang yang datang untuk berdoa. Mereka mengambil dari mereka untuk keuntungan diri sendiri. Itu terjadi di masa lalu juga. Dan saya kira kita belajar dari Tuhan Yesus juga, bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam dengan seperti itu. Tuhan Yesus melawan mereka, menunjukkan kepada mereka sikapnya yang jelas dan tegas, bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak adil. Dalam konteks keagamaan pasti itu adalah tindakan dosa. Tuhan Yesus menyatakan itu. Tuhan Yesus mewakili orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dirugikan, melawan mereka. Yang kedua, satu hal lagi yang penting dari apa yang dinyatakan Tuhan Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus menyentuh sisi sisi kemanusiaan.
bagian dari sisi kemanusiaan mereka. Kalau kita lihat apa yang telah mereka lakukan, penjual-penjual uang itu dan penjual-penjual binatang-binatang korban itu, mereka sudah kehilangan hati. Kepekaan mereka sudah ditumpulkan oleh suatu keinginan, lebih tepat nafsu, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka tidak lagi menganggap orang-orang seperti itu orang-orang yang perlu dikasihi, tapi justru dipakai untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Kesempatan mereka pakai, pokoknya ada kesempatan pakai. Saudara-saudara, tindakan Tuhan Yesus menyentuh sisi kebatinan kita, sisi kemanusiaan kita. Tidakkah engkau tersentuh oleh mereka yang sebenarnya datang ke rumah itu untuk berdoa? Tidakkah engkau tersentuh bahwa yang di depanmu itu adalah rumah Tuhan, rumah doa? Tidakkah engkau tersentuh untuk itu? Dan itu juga yang mengajar kita saat ini. Tidakkah kita tersentuh ketika ada pandemi yang begitu besar, begitu cepat, menimbulkan orang sakit banyak, lalu menimbulkan efek ekonomi yang luar biasa? Tidakkah engkau tersentuh untuk sejenak melepaskan nafsumu, menyingkirkannya, dan menggantikannya untuk mari bantu sesama, mari partisipasi untuk bergandeng tangan atasi pandemi ini dengan apa yang engkau bisa. Dan memang ternyata apa yang terjadi kemarin juga itu menimbulkan reaksi. Bukan saja orang banyak komentar mengkritik orang-orang seperti itu, tapi juga mereka telah melahirkan aksi-aksi nyata. Aksi-aksi yang betul-betul diwujud nyatakan. Ketika orang butuh masker, mereka kemudian tidak menjualnya, justru dengan uang mereka membeli dan membagikan ke orang-orang yang membutuhkan gratis. Ketika ekonomi menjadi sulit untuk sekedar makan sehari-hari saja begitu sulit, mereka didorong untuk kemudian melahirkan tindakan kemanusiaan dengan berbagi berkat, membagikan nasi bungkus, lalu membelanjakan uangnya untuk membeli membeli jualan-jualan mereka yang berjualan, sehingga mereka pun mendapatkan hasil dan bisa untuk menghidupi dirinya, bertahan di masa pandemi. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa di balik kisah yang memilukan bahwa kita sedang dirundung pandemi COVID-19, di mana sebagian orang telah menggunakan kesempatan itu untuk meraup keuntungan pribadi sebesar-besarnya, telah melahirkan dorongan moral yang kemudian dinyatakan di dalam aksi-aksi nyata untuk menolong saudara-saudara yang paling terdampak dengan apa yang mereka bisa berikan, dengan apa yang mereka bisa nyatakan. Dan saya kira ini semangat yang harus kita hidupkan terus, bukan hanya saat pandemi ini saja, tetapi terus ke depan. Selama kita punya semangat seperti ini, saya yakin bahwa keadilan sosial akan terwujud.
Kesejahteraan bersama pasti akan hadir. Selama kita tidak semata-mata mengejar untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Ketika kita mau bersama-sama bangun negeri ini bersama-sama, saya yakin sekali itu pasti terjadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita terhadap tantangan itu, terhadap panggilan itu. Adakah kita masih mengedepankan diri kita sendiri dengan apapun caranya, apapun kondisinya, cari keuntungan sendiri, menyelamatkan diri sendiri, atau bersama-sama dengan yang lain saling memberi untuk membangun kehidupan bersama yang adil, yang sejahtera, di mana semua orang boleh merasakan bahwa mereka pun punya hak, mereka pun telah menerima hak itu sebagaimana yang lain juga telah menerimanya. Dan marilah kita belajar dari situ untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai bentuk ukuran juga. Kalau kita ingin selalu dikasihi, maka perbuatlah itu kepada yang lain. Kalau kita ingin dalam kesusahan ada yang juga menolong kita, maka mulailah itu kepada yang lain. Jadikanlah diri kita sesama dengan praktek yang nyata, mempraktekkan hal-hal yang kita harapkan, kita peroleh, kita dapatkan dalam praktek kehidupan kita terhadap sesama. Mari kita bergandeng tangan untuk wujudkan itu semua. Mari kita jadikan iman kita hidup dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mempraktekkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjuang, selamat melayani, dan selamat berbagi. Kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman pada malam hari ini. Telah Tuhan ajarkan kepada kami untuk bagaimana kami melihat sesama kami dan didorong untuk mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam kehidupan nyata bersama dengan yang lain. Jadikanlah kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat malam. Shalom.